Ayah, sudah lama kita tidak ke tempat ini ya. Iya dek, terakhir kalau tidak salah setahun yang lalu kita ke sini, pas bulan Ramadan juga seperti saat ini. Sungguh suasana pemandangannya di sini masih sangat asri ya dek, sejuk dipandang mata, Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmatinya. Iya ayah, alhamdulillah. Mungkin kalau Mbak Naila sama ibu diajak dan bisa ikut kita ke sini, mereka pasti sangat senang sekali ya ya. Tapi sayangnya tidak bisa ikut ya ayah. Karena ada undangan acara walimah di rumah tetangga. Iya dek, insya Allah, lain waktu kita ajak ibu dan Mbak Naila. Beneran ya ayah. Pasti tambah ramai kalau ada Mbak Naila dan ibu juga. Iya dek, karena menghadiri suatu undangan merupakan salah satu hak muslim kepada muslim yang lain, jadi kalau memang kita bisa hadir maka hadirilah undangan tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6 yaitu: 1. Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. 2. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. 3. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. 4. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan, Yarhamukallah. 5. Apabila dia sakit, jenguklah dia. 6. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya, sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim, nomor 2162. Baik ayah. Terima kasih penjelasannya. Ayah, dengar-dengar dari penjaga wisata tadi. Di dalam hutan wisata ini ada gowanya ya ayah. Benar sekali dek, goa tersebut kurang lebih sekitar 1 kilometer dari tempat ini dek. Boleh kita masuk ke goa tersebut ayah? Soalnya Yahya penasaran ayah. Apa isi di dalam goa tersebut? Ayo, kalau adek gak takut, mari ayah antar ke dalam, nengok sesuatu yang gak kasat mata di dalam, wakakakaka. Yang gak kasat mata itu apa ayah? Kok Yahya jadi takut? Maksudnya, asap dek, hahaha. Ih ayah ini. Nakut-nakutin Yahya saja. Jadi dong kita masuk goa di dalam nih. Yahya siap. Insya Allah. Siap ayah. Mari kita sama-sama masuk dek, soalnya ayah takut juga. Wakakakaka. Ham. Tuh kan dek, ada asap beneran di dalam. Iya ayahku yang paling ganteng. Ini mah cocok buat bakar ikan di sini. Hahaha. Udah ya dek bercandanya, yuk apa sih sebenarnya tujuan kita datang ke sini? Ayah mengajak adek ke goa ini, karena ayah pengen ngejelasin sesuatu ke adek, dan sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada, yaitu tentang goa atau dalam Al-Quran disebut Al-Kahfi. Baik ayah. Kita akan simak sama-sama penjelasannya. Assalamualaikum sahabat YouTubeku, dimanapun kalian semua berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 fitnah dalam surat Al-Kahfi. Ada beberapa ragam fitnah yang disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi. Meski penyebutannya secara tersirat, namun di dalamnya dapat diambil pelajaran tentang berbagai fitnah yang melanda manusia. Surat yang masuk kategori Madaniyah ini banyak menjelaskan tentang kehidupan manusia dan problemnya. Tak heran, Muslim disunahkan membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat. Itu tiada lain agar setiap insan mampu menginsafi dan mampu menghadapi berbagai jenis fitnah yang memang dapat muncul sewaktu-waktu dalam kehidupan ini. Berikut kita akan sampaikan sedikit uraian penjelasan tentang ragam fitnah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah fitnah beragama. Fitnah ini tergambar dalam kisah Ashabul Kahfi ayat 9-26. Menceritakan 7 pemuda yang beriman, melarikan diri ke dalam goa, demi menyelamatkan akidah. 309 tahun lamanya mereka ditidurkan, ditemani seekor anjing. Kisah ini menjadi salah satu keajaiban yang belum ada duanya sepanjang sejarah manusia.
Pesan moralnya yang dapat kita ambil dari hal tersebut adalah, pegang teguhlah agama Allah, karena pertolongannya senantiasa membersamai para hamba beriman. Yang kedua adalah, fitnah harta. Fitnah ini terdapat dalam kisah Sahibul Janatain, pemilik dua kebun anggur yang dikelilingi pohon-pohon kurma sebagai pagarnya. Di antara kedua kebun itu terdapat ladang. Allah alirkan air ke dalamnya. Namun, sang pemilik kebun bersifat congkak, membanggakan kekayaan yang dimiliki. Ia berkata kepada temannya yang beriman tapi miskin, "Ana aksaru minka ma'alan wa a'azu nafaran." Hartaku lebih banyak dibandingkan hartamu, dan para pengikutku lebih kuat. Surat Al-Kahfi ayat 32-34. Bukan hanya itu, si pemilik kebun yang merasa tatanan kebunnya itu luar biasa canggih dan rapi, mengira bahwa aset berharganya bersifat abadi. Lebih parah lagi, ia mengingkari datangnya hari kiamat. Surat Al-Kahfi ayat 36-37. Maka, kawannya yang beriman memberinya nasihat dan mengajarinya sebuah doa agar tidak jumawa. Setiap kali masuk kebun, berucaplah, Masya Allah. La quwwata illa billah. Quran Surat Al-Kahfi 39. Kemudian, ending dari kisah ini, Allah menghendaki kebun anggur itu roboh, hancur, binasa. Barulah si pemilik kebun menyesali perbuatannya. Penjelasan ayat 42. Pesan moral yang dapat kita petik adalah, Allah memberi kekayaan kepada seseorang bukan dalam rangka memuliakannya, tetapi demi untuk mengujinya, apakah ia akan bersyukur atau berbuat kufur. Fitnah selanjutnya adalah fitnah ilmu. Hal ini sebagaimana tersirat dalam kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir, alaihi salam ayat 60-82. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, suatu ketika, Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, adakah yang lebih alim darimu? Kemudian Nabi Musa menjawab, tidak ada. Maka dari itu, Allah menegurnya dan memberitahunya bahwa ada seorang hamba yang Allah ridhoi, dikaruniai pengetahuan yang lebih dalam daripada Musa. Maka demi mencari ilmu, dengan ditemani seorang pembantu, Nabi Musa rela menempuh perjalanan selama berpuluh-puluh tahun. Al-Quran menyebutnya dengan kata hukuba yang dalam bahasa Arab tidak diketahui secara pasti berapa tahun, tapi bisa mencapai angka 80 tahunan. Dalam kisah ini, Nabi Khidir mempunyai penglihatan dan pengetahuan yang jauh melampaui Musa. Di antara pesan moralnya kisah ini adalah masih ada langit di atas langit. Sehebat apapun Nabi Musa yang berhasil mengalahkan Fir'aun, masih ada Nabi Khidir yang mengetahui banyak hal yang luput dari pengetahuan banyak orang. Ilmu khusus yang Allah berikan kepada Khidir menjadi mukjizat yang membuktikan kenabiannya. Dalam kisah ini, juga dapat dipetik hikmah tentang pentingnya perjuangan dan pengembaraan demi ilmu, dan berkhidmat kepada guru. Fitnah yang keempat adalah fitnah kekuasaan. Seringkali, ketika seorang manusia diberi kekuasaan, ia berlaku zolim dan bertindak semena-mena. Bahkan ada yang terlalu melampaui batas sampai mendaku diri sebagai Tuhan. Nah, dalam surah Al-Kahfi ini, Allah memberikan contoh penguasa yang ideal. Terkumpul dalam dirinya sifat-sifat kebaikan, adil, bijaksana, berpengetahuan luas dan gagah perkasa. Ia bernama Zulkarnain, penguasa dunia yang melegenda. Kisahnya terbentang mulai dari ayat 83 sampai ayat 98. Ada sebuah teori yang mengaitkan Zulkarnain dengan Alexander the Great dari Makedonia. Ada pula yang mendukung teori bahwa Zulkarnain adalah Cirus Agung dari Persia. Apabila dipikir dalam-dalam, nama Al-Kahfi untuk surah ini sangat tepat sekali. Bukan hanya karena memuat kisah yang bersangkutan dengannya, tetapi, menyiratkan pesan bahwa Al-Kahfi yang berarti gua, sering menjadi tempat tujuan untuk berlindung dari serangan fisik. Begitu pula surah Al-Kahfi. Baginda Nabi sangat menganjurkan agar umatnya membaca surah Al-Kahfi sebagai upaya untuk berlindung dengannya dari berbagai jenis bahaya fitnah, terutama fitnah Dajjal. Nah, adik Yahya dan sahabat YouTubeku yang berbahagia, hanya sepatah dua patah kata saja yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada banyak salah kata dalam pengucapan dan penyampaian. Jazakallah ayah. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang sudah dibabarkan tadi. Amin. Oh iya ayah. Ngomong-ngomong kita mau pulang atau nginep di sini? Yahya sudah kedinginan nih ayah. Pulang dong anakku sayang, masak ayah tega sama adek tidur di sini kedinginan. Yes.
Alhamdulillah gak jadi korban tentara nyamuk di sini. Hahaha. Set ayah ini. Dari tadi ketawa mulu. Sahabat YouTubeku. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf ya di video ini kami tidak sisipkan pantun. Karena kehabisan bahan. Hahaha. Jangan lupa ya sahabat. Subscribe, like, komen dan share ya. Ingat-ingat ting tung ting tung ting tung ting.